Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, alangkah bahagianya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita nikmat berupa sehat. Karena tidak semua orang diberikan kenikmatan oleh Allah berupa kesehatan ini, yang dengannya kesehatan itu bisa digunakan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada kalanya seseorang akan diuji oleh Allah dengan sakit apapun itu, rasa sakit yang dia rasakan. Sebetulnya salah satu dari wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu beliau mengalami sakit. Sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sakit yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun. Ketika Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sakit itu, Abdullah ibnu Mas'ud terkejut melihat demamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, innaka la tu'aku wa'kan syadida." Wahai Rasulullah, apakah engkau merasakan demam yang sangat dahsyat, demam yang sangat tinggi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajal. Inni la u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Sesungguhnya aku merasakan demam sebagaimana demam yang dirasakan oleh dua orang laki-laki di antara kalian. Demamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah demam yang dirasakan oleh dua orang. Artinya, apa yang dia rasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahsyat daripada yang dialami oleh umatnya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apakah itu artinya engkau mendapatkan dua pahala sebagaimana yang dirasakan oleh dua orang umatmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, betul, dua pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merasakan sakit sebagaimana sakit yang dirasakan oleh umatnya. Hanya saja sakit yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahsyat dibanding dengan yang kita alami. Oleh karena itu, ketika seseorang diuji oleh Allah dengan sakit, maka seharusnya dia mengingat bahwa sakit ini adalah tanda cinta dari Allah kepadanya. Bahkan Rasulullah, manusia yang sangat mulia, yang paling dekat dan paling dicintai oleh Allah pun merasakan sakit, bahkan sakit yang teramat dahsyat. Tapi beliau, walaupun ujian sakitnya melebihi ujian sakit yang dirasakan oleh lebih daripada kaumnya, tetapi beliau adalah orang yang paling sabar menghadapi ujian itu. Ketika salah seorang sahabat radhiyallahu an bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dahsyat ujiannya? Ayun nasi asyaddu bala'an?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Al-anbiya tsummal amsal fal amsal." Manusia yang paling berat cobaannya, yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang levelnya di bawahnya, begitu juga seterusnya. Dalam hadis yang cukup panjang itu Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya seseorang itu akan diuji oleh Allah berdasarkan kadar kualitas imannya. Fa in kana dinuhu sulban, apabila agamanya kuat, dia berpegang teguh terhadap agamanya, asyaddu bala'an, maka dia akan diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Tetapi apabila agamanya lemah, pengetahuan agamanya sedikit, imannya tipis, maka dia tidak akan diuji oleh Allah kecuali sekedar sesuai dengan kadar agamanya. Maka ketika seseorang diuji oleh Allah dan kemudian dia menyadari bahwa ujian tersebut berasal dari Allah, dan ujian itu diyakini sebagai salah satu tahapan demi tahapan untuk meningkatkan kadar keimanannya, maka dia tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah berputus asa. Bahkan dia akan terus-menerus yakin kepada Allah bahwa ujian yang ditimpakan oleh Allah kepadanya adalah penggugur dari dosa-dosanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, seseorang yang diuji oleh Allah bertubi-tubi, selalu diuji oleh Allah, ujian yang satu belum berakhir, kemudian diuji lagi dengan ujian berikutnya. Lalu dia bersabar dan dia bertawakal kepada Allah, maka kelak dia menghadap Allah
tanpa membawa dosa sedikit pun. Karena kata Nabi, seseorang akan terus-menerus diuji oleh Allah sehingga dia berjalan di muka bumi ini tidak memiliki sedikit pun dosa. Kita berharap mudah-mudahan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, kepada saudara-saudara kita, terutama ujian sakit, menjadikan kita semua lebih dekat dengan Allah dan meyakini bahwa ujian ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.